Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Suryana, NPM 7420121208, semester 2 non-reguler. Di sini saya akan mereview atau membahas kembali hasil pembelajaran mata kuliah hukum pidana pertemuan keempat. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Misalnya ada di pasal 351, pasal 297, atau pasal 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Contohnya pasal 281, pasal 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 378. Subjek tindak pidana itu ada 2. Yang pertama, hanya manusia untuk tindak pidana umum, dan manusia korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP yaitu ada 2, terdapat pada buku 2 dan buku 3. Buku 2 mengenai kejahatan, mulai dari pasal 104 sampai 488 KUHP. Sedangkan pelanggaran ada di buku 3, mulai dari pasal 489 sampai 569. Yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yaitu sanksi atau denda lebih berat kejahatan dibandingkan pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan yaitu delik hukum, res delicti malaversa, sedangkan pelanggaran delik UU res delicti malaque prohibibilita. Menurut doktrin, ada beberapa macam doktrin di hukum pidana itu. Yang pertama, doktrin formil. Delik doktrin formil merupakan delik yang menekankan bahwa terdapat larangan atas suatu perbuatan. Contohnya seperti dalam pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan delik material berbeda dengan delik formil. Delik material merupakan delik yang menekankan pada dilarangnya suatu akibat, sehingga bila akibat tersebut tidak terjadi, maka perbuatan dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Contohnya dalam pasal 378 tentang perbuatan curang. Selain itu, delik komisionis delik merupakan delik pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara formil maupun material. Contohnya pasal 362 tentang pencurian. Kemudian delik omisionis merupakan delik yang mengatur mengenai perbuatan karena tidak melakukan sesuatu atau melanggar dan atau mengabaikan perintah, seperti pasal 531 tentang tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan. Contohnya ada orang yang di sungai tenggelam, kemudian orang tersebut minta tolong kepada orang yang ada di pinggir sungai, kemudian orang tersebut tidak mau memberi tolong, itu bisa ditindak pidana dengan delik omnisius diperkuat dengan pasal 531. Sedangkan delik komisionis merupakan pelanggaran terhadap larangan juga, namun dilakukan secara pasif atau tidak berbuat, seperti pada pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ada juga delik aduan atau delik biasa. Delik aduan berdasarkan pengaduan dari korban yang sifatnya menjadi 2, yaitu delik aduan mutlak absolut, merupakan delik yang dapat dituntut bila terdapat pengaduan, dan jika pelaku kejahatan lebih dari 1 orang, maka semua pelaku harus diadukan baru selanjutnya dilakukan penuntutan. Contohnya dalam pasal 310 tentang pencemaran nama baik. Sedangkan delik aduan relatif merupakan delik biasa di mana penuntut didasarkan pada kehendak korban karena pelaku kejahatan memiliki hubungan dengan korban.
Dan bila pelaku kejahatan lebih dari satu orang, maka korban dapat memilih pelaku mana yang akan dilakukan. Kemudian delik dolus merupakan delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya pasal 245 tentang pemalsuan mata uang dan kertas. Delik culpa merupakan delik yang mengandung unsur kealpaan atau kelalaian karena seseorang yang menyebarkan suatu barang masuk ke sumur itu dapat dipenjara karena kelalaian. Kemudian delik tunggal merupakan delik di mana perbuatan dilakukan satu kali saja. Delik berganda merupakan delik yang lebih dari satu kali. Delik umum merupakan delik yang dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Sekian mungkin review dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.